Begitu juga orang itu kalau mau kualat itu ya ya contohnya mungkin Dek tadi ini ya karena soal Habib itu terus ya itu sebagai tanda bahwa Tuhan itu menghendaki Dek tadi ini mau dibully publik gitu. Nah pemicunya adalah kenaikan pangkat, keresahan gitu mengenai naik pangkatnya si Dek tadi ini. Dan ini menurut saya sudah sangat bahaya karena bagaimanapun juga tadi ini dari keluarga TNI, kalau keluarganya sendiri udah pada ilfil itu ya gimana gitu. Stop berhenti mendukung Habib, stop dan berhenti berdekat-dekat dengan Habib. Ojo cedak kebo gupak karena Allah sedang murka. Murka kepada siapa? Ya kepada para Habib. Kenapa murka? Ya karena mereka merusak, menipu. Merusak siapa? Merusak umat Rasulullah, merusak bangsa Indonesia, merusak Pancasila, merusak Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan menyaksikan sebuah komentar dari Gus Fuad Pleret atas viralnya video Mayor Teddy dan foto bareng pada saat beliau bersilaturahim dengan oknum Habib Ba'alawi. Menurut Gus Fuad Pleret, pejabat pemerintahan Pak Prabowo sebagian bersimpatik kepada oknum Ba'alawi. Sebelumnya itu ada Raffi Ahmad yang berkunjung kepada Imam Besar FPI. Kemudian ini ada Mayor Teddy yang diposting foto bareng bersama oknum Ba'alawi. Tentu saja ini bersilaturahim. Padahal sejarah perjalanannya mereka di Indonesia, oknum Ba'alawi, bekerja sama dengan penjajahan Belanda, mengklaim sejarah bangsa Indonesia. Bahkan belakangan terdeteksi oknum Ba'alawi melakukan pembelokan sejarah leluhur bangsa Indonesia. Maka seharusnya pejabat-pejabat publik dapat menjaga jarak dengan klan Ba'alawi demi menjaga perasaan masyarakat pribumi sendiri yang sebagian daripada itu melawan kelompok imigran Yaman yang terdeteksi oknum Ba'alawi melakukan pembelokan dan klaim-klaim sejarah bangsa Indonesia. Kata Gus Fuad, apakah Mayor Teddy takut kualat kalau tidak datang ke oknum Ba'alawi? Karena hal itu dipandang sebagai keturunan Nabi, padahal tidaklah sama sekali itu benar. Mereka, oknum Ba'alawi, disebut sebagai zuriyah keturunan Nabi Muhammad SAW. Padahal masih banyak para kiai, alim ulama dari perut bangsa Indonesia sendiri yang bisa untuk sekedar dimintai pendapat, sharing, bersilaturahim, minta nasihat, dan lain sebagainya. Kenapa harus kepada oknum Ba'alawi? Gus Fuad menghimbau agar pejabat publik menghentikan niatannya untuk berteman dengan oknum Ba'alawi yang nasabnya sudah dipersoalkan hari ini karena mengaku sebagai cucu Nabi, tetapi tidak bisa membuktikan kalau dirinya sebagai cucu Nabi. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita simak komentar dari Gus Fuad Pleret terhadap Mayor Teddy yang hari-hari ini viral di media sosial karena terdeteksi fotonya sempat diposting di media sosial berfoto bersama oknum Ba'alawi. Yang jelas ini oknum Ba'alawi sekarang lagi dipersoalkan nasabnya dan oknum-oknumnya melakukan pembelokan sejarah dan berkhianat terhadap sejarah bangsa Indonesia. Nah, untuk itu mari kita simak komentar tajam dari Gus Fuad Pleret dalam video berikut ini. Saya disclaimer dulu ya, saya itu ya sebenarnya pengagumnya Mayor Teddy yang sekarang menjadi Letkol Teddy itu. Dan sebenarnya saya berharap banyak kepada si Mas Teddy ini atau Dek Teddy. Cuma ya kan semua itu semua keinginan apapun itu kan di dalam fi masyiatillah, di dalam qada qadarnya Allah. Saya melihat dari hari ini Mayor Teddy itu jadi bulan-bulanan ya, dari Mayor menjadi Letkol ya gitu. Dan video tentang Dek Teddy tentang joget-joget goyang ngebor atau apa dan lain-lain, pokoknya sentimen negatif itu
begitu meluas di sosial media. Nah ini saya jadi ingat ini apa ini karena kualat, karena tadi itu kemarin pamer telah sowan si Habib Jindan itu ya. Dan kalau orang mengatakan, nah itu kan sowannya baru kemarin, terus apa kenaikan pangkat yang menjadi pemicu orang pada membuli itu kan sudah direncanakan lebih lama. Loh iya memang. Ada kalanya itu apa sebab akibat itu sekaligus adalah pertanda gitu. Orang itu kalau misalnya mau mati itu ya biasanya apa wasiat atau apa atau perilakunya aneh atau apa. Begitu juga orang itu kalau mau kualat itu ya ya contohnya mungkin Dek tadi ini ya karena soal Habib itu terus ya itu sebagai tanda bahwa Tuhan itu menghendaki Dek tadi ini mau dibully publik gitu. Nah pemicunya adalah kenaikan pangkat itu, bahkan dari keluarga. Kalau kita amat perhatikan apa yang disampaikan oleh salah seorang pengamat politik dan sekaligus militer, yaitu Pak Slamet Ginting ya, Profesor Slamet Ginting. Ini beliau mengatakan bahwa di kalangan TNI sendiri terjadi keresahan gitu mengenai naik pangkatnya si Dek Teddy ini. Dan ini menurut saya sudah sangat bahaya, karena bagaimanapun juga Teddy ini dari keluarga TNI. Kalau keluarganya sendiri udah pada ilfil itu ya gimana itu, apalagi publik kan itu. Nah oleh karena itu sudah saya sampaikan bahwa Habib ini di dalam qada-qadarnya Allah itu sudah waktunya mereka terungkap di depan umat bahwa mereka itu penipu dan perusak bangsa Indonesia, perusak Pancasila, pengkhianat Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, rasis, dan seterusnya gitu. Nah kalau Allah sudah menunjukkan kehendaknya, yaitu bahwa klaim nasab Habib itu terbukti palsu, dan bahwa mereka itu adalah segerombolan orang yang mengikuti ajaran Dajjal yang merusak bangsa dan negara, merusak agama. Nah kalau Tuhan sudah menghendaki untuk orang semua melihat seperti itu, kok kita masih berdekat-dekatan? Itu artinya kita menantang Tuhan gitu loh. Atau kalau kita berdekat-dekatan itu tanda Tuhan hendak menghukum kita, sebagaimana yang terjadi pada mayor atau sekarang menjadi letkol tadi ini. Nah saya sebagai penggemar itu ya tentu saja tidak bisa membela ya, karena memang ya ini sudah saya bilang berkali-kali jangan bela Habib, karena Allah sudah tidak menghendaki Habib itu menipu lebih jauh lagi, merusak lebih jauh lagi. Siapapun yang masih membela Habib, pro Habib, ini kan perhatikan mulai dari Gus Miftah, mulai dari Gus Ikdam, mungkin sebentar lagi Nusron Wahid gitu. Nah, sekarang Mayor Teddy, ya, siapa lagi? Gus Najih, Maimun, siapa lagi yang bela itu? Si Gus Koyum yang dulu dipercaya orang, ya sekarang jadiin Ustadz Abdul Somad, siapa lagi itu? Kiai Sukron Makmun, nah, semua kan hilang wibawanya, hilang haibahnya, hilang hubnya di depan masyarakat, di depan bangsa dan negara Indonesia. Siapa lagi ya? Banyak sekali gitu. Makanya saya peringatkan untuk semua elit bangsa kita, jangan main-main lah, jangan jangan bodoh dan jangan main-main gitu. Kalau kembali ke masalah Mayor Teddy itu, saya kira ya pada akhirnya bahkan Presiden Prabowo pun kalau trennya pembulian terhadap Mayor Teddy, ya, ketidaksukaan atau sentimen negatif publik kepada Mayor atau Letkol Teddy ini terus berlangsung, ya pasti mau tidak mau itu Pak Prabowo harus memilih bangsa dan negara, memilih TNI atau memilih Dek Teddy. Pada akhirnya akan pada posisi seperti itu gitu. Ya tentu saja ya Prabowo sebagai pemimpin, sebagai nasionalis sejati, sebagai Pancasila sejati, tentu ya harus memilih bangsa dan negaranya, memilih TNI kita gitu. Jadi sekali lagi saya peringatkan semua elit bangsa itu, influencer ya, orang yang merasa dirinya top macam-macam, stop berhenti mendukung Habib, stop dan berhenti
berdekat-dekat dengan Habib. Ojo cedak kebo gupak, karena Allah sedang murka. Murka kepada siapa? Ya kepada para Habib. Kenapa murka? Ya karena mereka merusak, menipu. Merusak siapa? Merusak umat Rasulullah, merusak bangsa Indonesia, merusak Pancasila, merusak Bhinneka Tunggal Ika. Menipu siapa? Ya menipu bangsa Indonesia, menipu umat Rasulullah. Mereka mengaku keturunan Nabi, padahal mereka keturunan Yahudi Askenazi. Tahu? Jadi jangan main-main lah. Jangan berpikir Allah ini nggak ada kaitannya dengan elektabilitas, Allah ini nggak ada kaitannya dengan ini. Bahkan mungkin bisa memberikan citra positif untuk elektabilitas. Ya itu kalau cara berpikirnya seperti itu keliru. Ini bukan masalah sekedar hitung-hitungan kuantitatif berdasarkan survei dan riset, bukan sekedar itu. Ini lebih dalam dari itu. Jadi siapa yang lebih dekat kepada Habib, ya berarti dia menjadi musuh bangsa dan negara kita, menjadi musuhnya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Mau Habib siapapun sama saja. Ajaran-ajaran mereka itu soalnya begitu, bertentangan, berdiametral dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia lain. Dan mereka mengatasnamakan Rasulullah. Sekali lagi sudah saya bilang kan, kalau menyangkut hak Rasulullah, untuk merugikan umat Rasulullah, itu Rasulullah nggak suka. Man kesana falaisa minna, siapa yang menipu kita berarti bukan golongan kita. Dan kalau menyangkut hak Rasulullah, itu Allah murka. Nah ini sudah bangunan kebohongan dan penipuan para Habib Pak Alwi itu mulai dari Ali Asakron dulu itu kan udah berapa? Udah hampir 2 abad itu. Betul. Ini saatnya Allah membongkar, menghabisi bagaimana dulu dinasti Fatimiyah itu dihabisi Allah melalui perintahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, memerintahkan kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, sekarang itu Salahuddin Al-Ayyubi itu kayaknya ya Kiai Imad itu. Itulah ya, tinggal dicari saja Syekh Abdul Qadir Jailaninya siapa. Karena secara kan berulang. Nah oleh karena itu sekali lagi para elit, para politisi jangan macam-macam, jangan main-main lah, jangan berselingkuh dengan Habib, dengan imigran, keturunan imigran Yaman yang sekarang kewarganegaraannya aja dipertanyakan gitu. Dan main-main lah, Allah murka loh nanti. Ya, aku cuma kasih peringatan. Aku tidak ingin elit-elit bangsa kita, tokoh-tokoh nasional kita itu melakukan blunder. Kalau mereka melakukan blunder, soalnya yang rugi itu rakyat, umat. Nah, saya itu pembela umat, pembela rakyat masalahnya. Bukan pembela tokoh-tokohnya, bukan. Saya berharap para pemimpin kita itu jujur, hebat, berani, visioner, cerdas, mencintai rakyat dan dicintai rakyat. Yaitu karena saya pembela rakyat, saya pembela umat gitu. Kenapa saya selalu peringatkan yang seperti ini kepada elit-elit? Nah, kalau elit nanti membusuk, elitnya membusuk, ya rakyatnya yang rugi. Masalahnya gitu. Oke bro, jadi saya bukan basar siapapun, saya basarnya rakyat, saya basarnya umat, saya basarnya Pancasila, saya basarnya Bhinneka Tunggal Ika. Yang bayar saya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu wal muwaffiq ila aqwamit. Mohon maaf, mohon ampun bila keliru, bila salah. Penjelasan dari Gus Fuad Peleret yang barusan kita simak, titik fokus komentar dari beliau sebenarnya lebih kepada foto Mayor Teddy yang sempat berkunjung kepada Oknum Mbak Alawi, dan itu diposting di media sosial. Kata Gus Fuad Peleret, apakah takut kualat kalau tidak datang kepada Oknum Mbak Alawi? Apakah masih meyakini juga seperti orang-orang muhibbin pada lainnya kalau Mbak Alawi itu atau Habib itu bagian dari keturunan Nabi, sehingga kalau tidak berkunjung ke sana seolah-olah tidak akan mendapatkan syafaat? Dan komentar dari Gus Fuad Peleret yang barusan kita simak ini menghimbau juga kepada elit-elit bangsa, terutama juga kepada pejabat pemerintahan Bapak Prabowo Subianto agar tidak dekat-dekat, tidak berteman dengan oknum Mbak Alawi yang sudah jelas. Oknum-oknum mereka itu dari kalangan Mbak Alawi melakukan pembelokan sejarah, merebut klaim-klaim terhadap pahlawan nasional, bahkan juga melakukan pembelokan makam, dan lain sebagainya. Maka orang-orang seperti ini, kata Gus Fuad Peleret, jangan didekati, jangan berteman dengan orang-orang seperti itu. Itu saja teman-teman, silakan kalau kalian ingin menyampaikan pendapat,
ingin berkomentar terkait dengan video dari Gus Fuad Pleret yang barusan kita simak, silakan kalian tulis pendapat-pendapatnya di dalam komentar sana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.